keluarga gimana nih? Saya penasaran dari awal yang tadi 4 kali mengaborsi itu, kan hamil usia di kandungan 4 bulan itu kan udah kelihatan. Iya. Keluarga tahu apa nggak menyembunyikan itu? Kalau lagi keluarga sih nggak tahu, sampai saat Nggak ini tahu. juga nggak tahu. Sampai Iya. saat ini nggak tahu. Oke, kemudian ke kekerasan yang dilakukan suami tahu tapi Kalau keluarga. kekerasan tahu, tapi kalau masalah aborsi keluarga nggak tahu. Nah, reaksi dari keluarga apa setelah tahu Suami. diperlakukan kasar seperti itu? Iya, kayak orang tua saya, bapak dan ibu udah suruh saya bercerai aja. Tapi saya mempertahankan demi anak-anak gitu. Karena saya memang nggak mau, kan masa masih ada bapaknya hidup, tapi mana bapaknya nggak ada kayak gitu kan ya. Maksudnya saya nggak mau itu jadi anak-anak mentalnya terganggu gitu karena nggak ada bapak gitu, nggak ada ayah. Oke, terus suami gimana setelah ada tuntutan dari keluarganya Mbak Meli untuk bercerai, suami responnya kayak gimana? Dia malah nantangin sih sebenarnya. Malah nantangin. Ya udah cerai aja, tapi nggak cerai-cerai juga. Dan berucap kata cerai itu udah sering banget. Dia udah sering buat Setiap mulut, kali marah selalu ucap cerai. selalu ucap cerai. Pak Ustadz ini artinya selalu sudah lebih dari 3 kali, betul? Bisa lebih dari 3 kali. Maksudnya ucapannya begini, Mbak. Mm-mm. Ucapannya masuk gini. Kamu saya cerai loh, atau kamu seperti punggung, seperti ibu gua. Itu juga namanya liar itu, bisa. Atau ya kalau kamu cerai ya cerai aja. Begitu maksud saya. Itu enggak jatuh kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau kamu saya ceraikan ini. Nah, tapi gini Mas Farid ya, ketika kasus ini ada 2 pandangan. Kata Sayyidina Umar, ketika orang itu sedang marah maka tidak jatuh talaknya. Karena orang marah, sama dengan hakim. Hakim itu ketika marah tidak boleh memutuskan perkara. Jadi itu hebat. Hakim dalam keadaan lapar juga nggak boleh memutuskan perkara. Hakim dalam keadaan emosi nggak boleh. Hakim dalam posisi yang sangat damai. Sama dengan kalau kita analogkan kasus ini. Jadi Umar tidak mengizinkan orang yang sedang marah. Jadi orang yang sedang marah, apapun yang diperbuat kepada istrinya, dia tidak masuk dalam kategori itu. Tapi kalau dalam keadaan sadar misalkan, sudahlah kalau melihat rumah tangga kamu, saya tolak. Tapi ya kalau kamu mau talak terserah kamu, itu tidak jatuh, Mbak. Tapi kalau misalkan kamu sudah seperti ibu saya, itu artinya zihar ya, tidak dibolehkan. Berarti oh ya melebihi itu bahkan dihukum para ulama itu sama dengan talak 3. Karena memposisikan dia seperti ibunya, sementara ibunya itu tidak boleh diapa-apain, hanya dihormati, maka berarti dia tidak akan menggauli dalam konteks tadi itu. Nah, tetapi kalau kita lihat apa yang praktek tadi, pada ini kan luar biasa berlebihan tadi, kerasnya tadi. Tapi tipe Mbak ini tipe cinta sejati, dalam mana kalau mencintai orang itu udah membabi buta, udah nggak ingat apapun, dia disakiti apapun, dia masih cintanya kan begitu kan? Nah, ini juga tidak kondusif dalam bangunan rumah tangga. Artinya apa? Suami kemudian akhirnya melampiaskan sampai tidak terkendali. Lah, memang Mas Harid, kasus kekerasan semacam ini memang ini penting ya. Ini memang harus dijaga dalam rumah tangga rahasia, tapi tidak selamanya. Bisa juga mungkin dengan kakak dia nyampaikan, Mas itu kok adik Mas itu luar biasa, saya mencintai dia, tapi itu supaya apa? Dia bisa dinasihati supaya karena itu perbuatan buruk, maka harus di. Bang ini kalau dari pihak keluarganya suami gimana, tahu juga perlakuan kasarnya sama Bang Meli? Pihak keluarga suami dia memang udah tahu sifat kekasarannya, makanya dia juga diem aja dan memang tidak terlalu respect juga ke sayanya keluarga suami. Kenapa boleh tahu? Sepertinya kayak kecewa ya mungkin ya. Kecewanya pengennya tuh suami memiliki pasangan hidup yang lebih hartanya berlebih kayak gitu. Mungkin saya ya dari kalangan keadaan yang kurang mampu gitu. Jadi dia tidak respect sebenarnya. Tidak respect. Dengan dikasarin pun dan dicerai pun sebenarnya pihak keluarga suami oke-oke aja, setuju aja. Oke, yang jadi pertanyaan selanjutnya gini. Saya masih penasaran adalah gini, ketika dari mulai pacaran sampai kemudian terus menikah, yang jadi heran dari saya adalah kenapa nih pacar dan suaminya tidak menginginkan anak sama sekali gitu. Boleh tahu nggak alasannya apa? Udah pernah nanya belum? Ya, sebenarnya sih dia tidak pernah menjawab, tapi saya punya batin dan ngerasain aja ya Mas Farid ya. Wallahu alam, sepertinya kayak semacam yang suka ilmu-ilmu hitam memakan janin. Jadi selalu ada kayak korban janin gitu, harus ada janin yang umur 4 atau 5 bulan ke atas kayak gitu. Selalu udah berulang-ulang. Berulang kali di usia segitu memang. Segitu saya begitu terus iya. Sampai belakangan ini saya udah menikah pun pernah 2 kali. Ada janin yang segitu saya keguguran Pak Ustaz. Keguguran atau digugurkan? Dengan cara dia minumin saya jamu, jadinya otomatis gugur kayak gitu. Jadi
menduga ada dunia hitam nih. dunia Pak hitam, Ustadz. tapi Iya. dia tidak pernah bercerita sih. Ya kita nggak tahu persis ya ini Iya. dunia itu apa tidak. Makanya perlu diru'yah juga gitu. Iya. Apa itu Mbak Melin perlu diru'yah. Kalau diru'yah maka akan keluar itu pengaruh-pengaruh yang tadi itu gitu. Tetapi begini Mas Ardi, memang dunia hitam ini kan bahasa lainnya kan ilmu sihir ini. Ilmu sihir memang ada beberapa hal karena memang bersentuhan dengan makhluk gaib. Jadi misalkan dalam hal ini adalah menggunakan jasa misalkan jin kafir. Kalau jin muslim maka dia akan bersahabat dengan cara yang baik. Karena saya pernah punya seorang guru, dia punya jin muslim ya dia ikut jalan malangnya itu kebaikan itu. Tapi orang-orang yang menggunakan jasa dalam rangka untuk tadi itu ilmu hitam, memang ada juga seperti itu. Karena itulah makanya Nabi SAW kan membimbing. Jadi ada di luar kita ada ilmu sihir, ini ada ilmu Islam dalam mana mengajarkan bagaimana caranya. Makanya Nabi kan mengajarkan kalau malam hari gelap gulita itu biasanya banyak gangguan-gangguan makhluk lain, maka bacalah surat Al-Alaq, Qul Falak. Maka ketika bagaimana supaya bisikan setan, bisikan lain-lain yang buruk ini, maka bacalah surat An-Nas. Itu adalah dalam rangka memberikan pelindungan. Kalau hadis Nabi memberikan doa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dalam rangka untuk membimbing itu. Lah, kapan itu orang itu mudah terpengaruh? Ketika dia dirinya jiwanya kosong kalau dalam bahasa psikohipnotik kan karena orang sedang kosong, blank, maka orang mudah digoyang. Tapi kalau dalam konteks agama, ketika orang sedang jauh dari tuntunan agama, maka biasanya bisikan setan mudah masuk di sana. Ketika orang rajin berzikir, maka insya Allah konsentrasinya ini akan menghalangi dari dunia di sini. Saya tidak tahu bagaimana praktek kehidupan keagamaan Mbak Meli dan istrinya, dengan suaminya. Sebab kalau orang praktek agamanya baik, maka insya Allah tidak akan terjadi seperti tadi. Nah sehari-hari gimana suami ibadahnya? Sholat, tetap sholat, tapi dulunya memang dia tidak sholat. Dan Dulunya tidak sholat. saya yang selalu mengajak dia sholat waktu kita kerja bareng dan pacarannya. Dia bilang udah kamu sholat duluan aja, aku gampang kayak gitu. Oh gitu. Ada pernah ngelihat kelakuan dia yang aneh nggak sih? Akhir-akhir ini sih pernah lihat kayak apa? dia habis sholat sih memang Pak Ustadz, tapi di atas sejadah itu ruangannya yang kayak gelap gitu ya, digelapin. Terus dia kayak semedi gitu, pas aku tegur dia malah marah besar. Kamu ganggu saya, katanya gitu. Mas, mana sih? Gak ada ya? Mas? Oh, ngapain itu Mas Erwin? Mas, kamu ngapain di sini, Mas? Ngapain kamu masuk sini, ha? Kamu ngapain malam-malam di situ, Mas? Udah. Jangan banyak tanya. Sudah, pergi sono. Pergi. Tapi itu apa, Mas? Aduh, kamu masih bandel aja ya. Masih banyak ngomong. Pergi sana, pergi. Tapi, Mas, Tapi, pergi sana. Pergi ya, pergi. apa sih? Sudah pergi. Ini bentuknya gimana nih? Apakah ada media lain atau dia cuma ngangkat doa-doa misalnya gitu? Cuma duduk. Mungkin salah ngelihat dari jauh kali Pak Ustadz. Lihat seperti semedi, tapi sebenarnya kan mungkin dia berdoa atau apa gitu. Cuma duduk, tangannya di sila begini ya Pak Ustadz. Udah digini aja tangannya, terus dia marah kayak gitu aja sih. Jadi gini. Tapi ruangan gelap itu loh Pak Ustadz. Iya. Nah, kalau soal ruangan gelap enggak juga. Iya. Saya misalkan kalau malam hari sedang sholat, saya termasuk yang suka yang gelap supaya Pak itu bagian dari untuk keheningan gitu. Tapi ketika baru berjamaah dengan anak ya baru kan gitu. Jadi itu sangat personality. Iya. Ada orang-orang yang memang nggak bisa gelap sama dengan kayak tidur kan. Ada orang yang nggak bisa tidur kalau nggak dengan lampu. Ada yang nggak bisa harus gelap kan. Itu soal teknik masing-masing. Tapi kalau tentang duduk bersila ya memang ada yang ini kemudian ada yang bersila macam-macam. Tapi kan lafadznya apa kan gitu. Karena ini nggak mendengar langsung. Kemudian dia marah. Saya nggak tahu persis ya marahnya itu terganggu konsentrasi dia atau adalah yang lain. Karena itu begini Mas Farid ya. Ini sederhana. Kalau dikatakan ini masuk dalam kategori ilmu hitam atau ilmu sihir lawan dengan ilmu kebaikan. Apa itu? Caranya adalah dengan bertumbuh pada Al-Quran. Ada dua mungkin yang nanti bisa kita ajarkan. Dan caranya. Cuman tadi ketika melihat ada berbentuk hal yang lain itu sangat mungkin sekali. Cara itulah pentingnya. Ruqyah, bertanya pada orang-orang baik, orang soleh, bagaimana caranya. Bagian dalam rangka tadi itu. Nah, suami diajak, diruqyah juga. Itu nggak mau Pak Ustadz. Apa? Nggak mau. Kan mau. Sampai sekarang kan mau. Sampai sekarang. Oke, mohon maaf berarti. Di rumah Mbak pernah mengaji nggak di depan dia? Aku selalu ngaji tapi dimarahin dan digeret suruh pulang ke rumah ibu. Nah itu dia.
ditampar pernah. Nah betul, karena begini Mas Arif. Ya. Setan atau jin yang dibentantu itu, dia tuh paling nggak kuat kalau apa? Mendengar asma Allah. Makanya ketika di dalam hadis Nabi jelaskan, ketika sedang suara adzan itu setan itu sudah menjerit berlari-larian yang luar biasa. Yang kedua adalah ketika orang sedang sholat, menjauh sejauh-jauhnya. Makanya ketika orang sedang adzan, sedang sholat, ini setan tidak ada ini. Itu. Yang kedua adalah ketika diperdengarkan ayat Al-Quran. Kalau dia tahan, ada di duduk di depan kita, kemudian kita bacakan ayat Al-Quran dan terus-terusan ada ayat ruqyah namanya, maka dia nanti akan terkelepar, dia akan kalah dan dia akan kembali pada jalan yang benar. Tapi kalau kita menjauhkan, ini masuk dalam ruangan dia, sesuai dengan dia, dalam kegelapan bersama ilmunya dia tadi, dia merasa happy, nyaman. Karena itulah kita disuruh pindah, maka seharusnya duduk di depan kita. Makanya Nabi SAW, kenapa menganjurkan begini anak hadis mulia? Zainu buyutakum biqiraatil Qur'an. Hias-hiasilah rumahmu dengan lantunan bacaan Al-Quran. Gunanya apa? Salah satunya kata Ibnu Qayyim al-Jauzi dan juga Ibnu Taimiyah untuk mengusir tadi itu.